Pengertian hama. Apa itu hama? Hama adalah organisme yang dianggap merugikan serta kehadirannya tidak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Meski ditujukan untuk semua organisme, namun istilah hama cenderung digunakan pada hewan pengganggu tumbuhan. Hewan juga bisa disebut sebagai hama apabila menyebabkan kerusakan abda, ekosistem alami, atau menjadi agen penyebaran penyakit pada manusia. Penyakit embun jelaga pada Chomretum ilairi. Berlokasi di hutan biologi. Chomretum ilairi adalah semak berebut dan tumbuh terutama di bioma tropis musiman kering. Umumnya semak setinggi 4 meter. Untuk daunnya berlawanan, bilah lonjong elips, meruncing di puncak, panjang tangkai daun hingga 5 mm. Penyebab dari penyakit embun jelaga ada dua. Pertama, Capnadium sp. Tipe gejalanya adalah atrofik, yaitu menghambat proses pertumbuhan, sementara gejalanya yaitu terdapat serbuk di permukaan daun serta seperti arang. Kedua, Mesiola sp. Tipe gejalanya berupa nekrosis, di mana akan mematikan sel-sel tanaman. Kemudian gejala yang ditimbulkan adalah bercak hitam di dalam organ daun serta sulit dihapus. Tanda dari tanaman yang terserang patogen ini berupa beledu, warna hitam merata pada permukaan atas daun yang merupakan koloni dari jamur tersebut. Pada tanaman yang ditemukan, didapat kesimpulan bahwa embun jelaga disebabkan oleh tipe Mesiola. Pentingnya gangguan. Jamur menutupi permukaan daun secara merata yang akan merugikan karena menghambat metabolisme daun, terutama fotosintesis. Hal ini akan berakibat pada pembentukan bunga atau buah yang tidak normal sehingga tanaman tidak berproduksi maksimal. Pencegahannya dengan melakukan monitoring, pengaturan jarak tanam, serta isolasi tanaman. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan diusap pada tipe gejala atrofik dan dipotong pada tipe gejala nekrosis, serta penyemprotan fungisida. Selain itu, pengendalian penyakit embun jelaga bergantung pada pengendalian kutu daun atau Jojo's viridis green, karena jamur Capnadium sp hidup dari cairan embun madu yang dikeluarkan oleh kumbang helm Cyclonida spp yang merupakan musuh alami kutu daun. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengendalian penyakit. Penyakit busuk akar oleh Ganoderma. Lokasi hutan biologi. Akasia adalah genus dari semak-semak dan pohon yang termasuk dalam subfamili Mimosoideae dari famili Fabaceae. Akasia merupakan jenis tanaman yang cepat tumbuh sehingga disukai untuk penghijauan dan dengan segera menyebar ke seluruh Indonesia. Gejala yang ditimbulkan akibat busuk akar oleh Ganoderma umumnya tajuk terhambat tumbuh, daun menguning klorotik, mengecil dan jarang, tajuk mudah layu, pohon mudah tumbang. Gejala lanjutannya yaitu lama-kelamaan pohon akan layu. Patogen ini berkembang biak di tanah basah dan akhirnya menyebabkan akar tanaman mati lemas. Akar juga bisa membusuk jika terlalu lama terkena kondisi yang terlalu lembab. Keberadaan jamur ini mengganggu sistem perakaran tanaman dan penyerapan hara yang ada, sehingga dapat mengganggu seluruh sistem metabolisme tumbuhan, terutama fotosintesis yang sangat membutuhkan hara. Pencegahannya dapat dilakukan dengan pengaturan jarak tanam, seleksi bibit unggul yang resisten, monitoring, serta pengaturan suhu dan kelembaban. Pengendaliannya dilakukan dengan cara isolasi tanaman yang terinfeksi, sterilisasi atau mengganti media tanam, dan penggunaan fungisida. Penyakit embun tepung pada Dracaena fragrans. Lokasinya berada di hutan biologi. Dracaena fragrans merupakan tumbuhan semak yang mempunyai daun mengkilap berbentuk mahkota. Dracaena fragrans adalah spesies yang termasuk ke dalam keluarga Asparagaceae. Tanaman ini merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki bentuk dan warna yang menarik,
dapat bertahan dalam ruangan minim cahaya. Selain itu, tanaman ini bermanfaat sebagai pembersih udara dari polusi udara. Gejala penyakit embun tepung diawali dengan munculnya kumpulan hifa yang berwarna putih pada daun bagian atas berupa bercak-bercak putih, serta tunas yang tidak berkembang secara normal atau kerdil. Embun tepung dapat mengganggu proses fotosintesis dan transpirasi karena adanya keluar dari pemicu dan permukaan daun, sehingga cahaya mudah susah masuk ke dalam tubuh. Pada pencegahannya, masih berasal dari hutan alam. Memiliki bentuk ujung daun meruncing dengan pohon mempunyai tinggi 70 meter dan diameter 110 cm. Tajuknya tipis dan lebar, berbentuk payung dan berwarna merah tembaga pucat. Batangnya tinggi, tegak, bulat, dan lurus. Berbanir, berwarna coklat keabu-abuan, sering mengeluarkan damar yang bila kering berwarna kuning. Daunnya tunggal, berbentuk bundar telur sampai corong, berwarna kuning coklat pada permukaan bawah yang berubah merah tembaga pucat bila kering. Identifikasi gejala tanda. Gejala yang ditimbulkan akibat serangga perusak batang pada umumnya yaitu kayunya keropos, batangnya beralur, serta terdapat lorong kembara. Pentingnya gangguan. Metamorfosis rayap basah merupakan metamorfosis tidak sempurna. Pada umumnya, pada tahap nimfa, rayap mulai berkoloni dan menyerang tanaman. Biasanya terjadi ketika musim hujan sehingga kayu keropos dan berlubang-lubang atau terbentuk alur-alur bekas gigitan. Bagian luar tanaman juga tak jarang dijumpai adanya lorong kembara yang menjaga rayap agar tetap lembab. Pencegahan dapat dilakukan dengan pengaturan jarak tanam, pembersihan gulma dan sersah, serta tidak menanam pada curah hujan yang tinggi. Untuk pengendalian dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode mekanis dengan penghilangan lorong kembara dengan cara disisik, apabila sudah parah dilakukan eradikasi atau penebangan. Metode biologis dengan menggunakan musuh alami seperti burung, jamur Beaveria bassiana, semut angkrang, renggiling, dan landak. Untuk metode kimia dapat digunakan pestisida. Penyakit bintil daun pada jambu air. Deskripsi lokasi terdapat pada area hutan biologi. Deskripsi inang. Buah jambu air atau dengan nama latin Syzygium aqueum termasuk dalam famili Myrtaceae yang merupakan tanaman asli Indonesia dan sejak masa penjajahan Belanda dikenal sebagai buah segar di musim kemarau.
Batang tanaman jambu air merupakan batang berkayu yang memiliki struktur keras dan kuat, teksturnya kasar, berwarna kecoklatan, dan terdapat bercak coklat. Identifikasi tanda gejala. Bintil daun. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh penyakit bintil daun pada Syzygium aqueum yaitu munculnya bintil-bintil yang sangat menonjol pada daun berwarna hijau seperti daun hingga kuning kecoklatan. Bintil daun tersebut menyerang permukaan daun bagian atas maupun bagian bawah daun. Pentingnya gangguan. Penyakit bintil daun dapat menyebabkan proses fotosintesis terganggu dan membuat tanaman kekurangan suplai makanan serta pohon menjadi lemah dan stres. Hal itu disebabkan karena adanya hama yang menyerang yaitu serangga atau organisme seperti tungau, jamur, dan lain-lain yang menjadi respon tumbuhan terhadap iritasi. Penyebab aslinya yang disebabkan organisme biasanya tidak diam di daun. Pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan dengan monitoring, pengaturan jarak tanam, dan meminimalisir adanya naungan. Monitoring dengan cara mematikan daun yang terserang apabila yang terserang baru sedikit. Hal ini dapat mengurangi sumber penularan baru karena pucuk terserang sudah terpetik. Pengaturan jarak tanam ditujukan agar tanaman lain tidak terserang penyakit. Juga selain itu agar cahaya matahari dapat masuk dan terserap dengan baik oleh tanaman sehingga tanaman tidak rentan terserang hama maupun penyakit. Meminimalisir naungan bertujuan agar sinar matahari dapat masuk langsung ke pohon. Pemangkasan sejajar permukaan tanah diusahakan pada musim kemarau agar tanaman yang baru dipangkas dapat berkembang karena pada saat ini bintil daun sulit berkembang. Pengendalian dapat menggunakan teknik penyemprotan fungisida nabati daun sirih atau dengan menggunakan agensia pengendali hayati Trichoderma sp. Penyakit bercak daun, sapu tangan, Maniltoa grandiflora. Lokasi di sekitar hutan biologi. Sapu tangan adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Maniltoa dan famili Fabaceae. Tumbuhan ini memiliki nama sinonim Maniltoa browneoides. Pohonnya mencapai tinggi 5-15 meter dengan batang tegak, bulat, percabangan simpodial dan berwarna coklat, dan majemuk menyeri berwarna hijau, lonjong, tepi rata, ujung dan pangkal runcing, daun mudanya berwarna putih kekuningan dan helai daunnya lemas. Penyakit bercak daun merupakan penyakit endemik dengan intensitas serangan yang bervariasi. Gejala penyakit ini dipengaruhi oleh genotip tanaman inang dan faktor lingkungan yang terbentuk setelah terinfeksi. Bercak daun berwarna coklat atau hitam yang dapat berkembang menjadi lebih besar karena jaringan daun mengalami nekrosis. Penyakit bercak daun ini disebabkan karena hama berupa jamur, serangga, dan sebagainya. Penyakit ini mengganggu seluruh proses metabolisme yang ada pada daun, khususnya fotosintesis, karena terjadi kerusakan klorofil akibat serangan dari patogen yang masuk. Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi sumber inokulum, manipulasi faktor lingkungan untuk mengurangi laju infeksi, serta manipulasi waktu dan peluang terjadinya infeksi. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan sanitasi daun terinfeksi. Penyakit oleh liana pada tanaman mangga. Pohon mangga memiliki jenis akar tunggang. Pohon mangga termasuk kelompok pohon besar serta lebar 6 cm sampai 16 cm. Identifikasi gejala tanda. Gejala ditimbulkan yaitu matinya tanaman yang ditumpangi serta meninggalkan bekas lilitan. Pentingnya gangguan. Keberadaan liana dapat menghambat perkembangan, permudahan, serta produktivitas tanaman yang ditumpanginya. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan monitoring, yaitu ketika liana masih berukuran kecil atau sedikit dapat dihilangkan. Pengendalian secara mekanis dapat dilakukan dengan cara dipangkas atau dipotong bagian akarnya agar tidak dapat berfotosintesis dan kering.